Halo, selamat datang di segmen ke-9 dari kuliah dasar akustik. Pada segmen ini kita akan membahas tentang pengurangan dan rata tingkat tekanan suara. Kasus pengurangan tingkat tekanan suara biasanya ditemui pada kondisi di mana kita mengetahui kondisi kebisingan seluruhnya dan kita memiliki data tingkat kebisingan dari mesin yang lain dan kita ingin mengetahui kebisingan dari salah satu mesin. Jadi pada dasarnya adalah LP dari masing-masing sumber diketahui. Misalnya kalau dari gambar ini kita tahu LP ini misalnya LP1, ini LP2, ini LP3. Kita tahu nilai LP1, nilai LP2 dan nilai LP3. Kita tahu nilai LP2 dan LP3 dan kita tahu nilai LP total dan kita ingin mengetahui nilai LP1. Maaf. Itu tadi contoh kasus di mana pengurangan tingkat tekanan suara bisa digunakan. Secara konsep sama dengan penjumlahan tingkat tekanan suara, bahwa untuk pengurangan tingkat tekanan suara yang dikurangi adalah tekanan suaranya, bukan tingkat tekanan suaranya. Saya ulangi lagi, yang dikurangi adalah tekanan suaranya, bukan tingkat tekanan suaranya. Jadi kalau dilihat dari persamaan, yang ingin kita cari pertama kali adalah nilai tekanan suara atau P1 kuadrat dari hasil pengurangan dari P total kuadrat dibagi dengan P yang lain atau tekanan suara yang lain. Sehingga untuk pengurangan tingkat tekanan suara didefinisikan sebagai LP1, misalnya LP1 sama dengan 10 log LP total per 10. Ini bagian ini sebenarnya merepresentasikan nilai P kuadrat P total kuadrat dibagi dengan P referensi kuadrat dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa menghitung pengurangan tingkat tekanan suara dari berbagai sumber suara. Contoh, kita misalnya punya satu mesin menghasilkan LP 70 desibel pada jarak 1 meter. Dengan kondisi terdapat bising latar belakang. Jadi kita tahu misalnya LP totalnya di sini adalah 70 desibel. Dan jika mesin dimatikan, maka LP terukur adalah 65 desibel pada titik yang sama. Kita mengasumsikan bahwa ada satu sumber suara yang lain, yaitu bising latar belakang, dengan LP sama dengan 65 desibel. Tentukan LP sebenarnya dari mesin pada titik tersebut. Jadi kita ingin mengetahui nilai LP dari mesin tersebut. Caranya ya tadi seperti dijelaskan tadi, LP mesin adalah 10 log kali 10 log 10 LP mesin ditambah latar, ini berarti 70 dibagi 10, 10 pangkat 70 dibagi 10 dikurangi 10 pangkat 65 dibagi 10. Sama seperti persamaan di bawah, sehingga kita dapatkan nilai mesin itu adalah 68 desibel. Ada kasus lain adalah kita menghitung rata-rata tingkat tekanan suara. Misalnya kita punya satu sumber suara seperti di sini, dan kita ada beberapa titik penerima dari satu sumber suara tersebut. Nah, kita dari sini apabila ingin mengetahui kira-kira energi sumber suaranya berapa, kita bisa menggunakan konsep rata-rata tingkat tekanan suara. Secara konsep sama sebenarnya dengan penjumlahan dan pengurangan, bahwa yang dirata-ratakan adalah tekanan suaranya, bukan tingkat tekanan suaranya. Jadi kalau dilihat di sini komponennya, ini bagian yang dirata-rata, bahwa yang dirata-rata itu sebenarnya adalah tekanan suaranya, sehingga persamaan akhirnya adalah 10 log ini menggambarkan rata-rata tekanan suaranya. Dan yang ini 10 pangkat LP1 G10 ini sebenarnya menggambarkan fungsi yang ini. Contoh kasus, hasil pengukuran tingkat tekanan suara pada dua buah titik 1 dan 2 akibat suatu sumber bising diberikan oleh data di bawah. Jadi pada dasarnya kita punya satu sumber suara. Dan kita punya dua titik penerima. Misalnya di sini kita punya data LP1, kita punya data LP2. Dengan asumsi titik ukur independen terhadap sumber. Titik
pertama terhadap sumber ini berapa, titik kedua berapa. Yang pertama diminta adalah LP rata-rata untuk masing-masing frekuensi. Di sini kita bisa lihat bahwa pengukuran dilakukan pada berbagai frekuensi. Yang kedua diminta LP overall total dari masing-masing titik ukur dan rata-rata LP overall di kedua titik ukur. Jadi solusinya sebenarnya untuk LP total yang diukur adalah yang diukur adalah tingkat tekanan suara, penjumlahan tingkat tekanan suara. Jadi yang pertama ini untuk dilihat di sini berdasarkan tabel di atas, kalau misalnya kita menghitung nilai LP rata-rata pada frekuensi 250, jadi ini adalah nilai di sini, contohnya dirata-ratakan. Yang ke bawah ini kita dapat bahwa nilai rata-rata dari yang pertama 10 pangkat LP1 100, ini berarti yang pertama saya coba contohkan, ini 10 log 10 pangkat 100 bagi 10 ditambah 10 pangkat berapa ini? Pangkat 90 bagi 10. Ini bagian ini kita bagi 2. Kita dapat untuk frekuensi 250 adalah 97, frekuensi 500 adalah 97, frekuensi 1 kilo adalah 95, frekuensi 2 kHz adalah 91, dan frekuensi 4 kHz adalah 88 desibel. Untuk LP total, sebenarnya salah satu aplikasi dari penggunaan penjumlahan desibel adalah apabila kita punya data kebisingan pada frekuensi yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan nilai overallnya, pada dasarnya adalah kita menjumlahkan tekanan suara dari masing-masing frekuensi. Jadi pada bagian ini untuk menghitung overallnya yang ke sebelah kanan ini, pada dasarnya digunakan konsep penjumlahan desibel atau penjumlahan tingkat tekanan suara. Sehingga kita dapat 104 ini pada dasarnya adalah 10. Ini saya contohkan lagi, 10 log 10 pangkat 100 per 10 tambah 10 pangkat 99 per 10 ditambah 10 pangkat 97 per 10 dan seterusnya. Nanti dari sini kita dapat nilai SPR overall yang mewakili karakteristik seluruh frekuensinya, energi total, penjumlahan tekanan suara total dari masing-masing frekuensi. Dan dari sini kita bisa hitung nilai LP total di titik ukur 1 adalah 104 dengan persamaan yang ini nih, LP total. Dan nilai yang kedua adalah 98. Dan dari sini sebenarnya kalau perhitungannya betul, nanti ini kalau misalnya nilai habis rata-rata, penjumlahan terakhirnya juga harusnya mendapatkan nilai 102. Rata-rata dari overall total di kedua titik ukur adalah 102 desibel. Nah, ini yang ke bawah ini contohnya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai rata-rata dari SPL overall yang pertama. Yang kedua adalah tingkat tekanan suara overall dari titik pengukuran yang kedua. Kita dapatkan nilai 102 desibel. Itu tadi materi terkait dengan pengurangan dan rata-rata tingkat tekanan suara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di segmen ke-10.